yang namanya pretest, model pembelajaran Ropes, dan teori Apos, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan dikembangkan, ini ada ceritanya gitu ya, indikatornya apa saja, ada berapa, kemudian ada juga petunjuk. Ya. Wawancara dilakukan setelah responden mengerjakan soal tes kemampuan penalaran matematis, dilakukan pada 3 subjek pada setiap kelas, wawancara semi terstruktur, yang mana pertanyaan sudah divalidasi oleh validator, dan seterusnya. Nah, wawancaranya ini. Ada bagian pendahuluan, ada bagian inti, ada bagian penutup. Pendahuluan, bagaimana pendapat Anda selama saya mengajar menggunakan model pembelajaran yang baru ini, gitu ya. Apakah pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan ini mudah untuk diterapkan? Mengapa demikian? Ini pendahuluannya. Intinya, kalau pendahuluan ya secara umum, pertanyaannya masih secara umum. Kalau inti, maka pertanyaan-pertanyaannya itu sudah dikaitkan dengan indikator penalaran matematis. Ya. Indikatornya apa, pertanyaannya apa. Indikator yang ada di sini sama nggak sama yang ada di instrumen yang lain, di soal tadi? Sama, gitu ya. Maka dari itu pemilihan indikator ini menjadi krusial sekali, menjadi sangat penting karena itu adalah nyawa dari instrumen yang Anda buat nanti. Oke, kemudian seperti ini. Jadi tiap indikator bisa diturunkan lebih dari satu pertanyaan, gitu. Tidak harus satu ya, lebih dari satu juga boleh. Nah, kemudian yang terakhir atau penutup, bagaimana perbandingan pada saat mengerjakan pretest dengan soal post-test, misalnya itu. Atau misalnya apa yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini selama kurang lebih misalnya 4 pertemuan gitu. Hal-hal apa yang kamu sukai, hal-hal apa yang kamu tidak sukai itu boleh ditanyakan sebagai penutup. Nah, sama juga nanti yang wawancara ini juga perlu dibuatkan yang namanya lembar validasi wawancara gitu ya. Lembar validasi wawancara. Poin-poinnya apa saja? Wikilis lengkap ini. Poin-poinnya ya terkait dengan indikator-indikator tertentu yang dijelaskan pada saat wawancara. Apakah tujuan wawancaranya terlihat jelas, keterkaitan pertanyaan dengan indikator apa sudah jelas, dan seterusnya. Cuma ini yang perlu diperbaiki itu adalah komentar ya. Komentar ini kalau tempatnya segini ini tidak cukup. Ini saya meraih. Nanti diatur template-nya sehingga komentar ini punya space yang lebih luas untuk validator menuliskan masukan-masukannya. Seperti itu. Ya, seperti ini. Oh ya, dan kemudian di lembar validasi itu tidak boleh tanda tangan itu terpisah sendiri. Ya, misalnya ini tidak ada, ini di halaman sebelumnya misalnya. Terus tanda tangannya sendirian seperti ini itu tidak boleh. Jadi diatur sedemikian rupa supaya tanda tangan dan badan teksnya itu dalam satu halaman yang sama. Kemudian selain wawancara, ada apa lagi selain wawancara? Tadi ada apa namanya soal wawancara, kemudian juga ada yang namanya angket, gitu ya. Ada yang namanya angket. Nah, kalau yang angket di angket itu nanti sama seperti yang diwawancara, ada indikator, ada pertanyaannya. Begitu. Meskipun nanti angket itu mengambil dari milik orang lain, tetap angket itu harus ada kisi-kisinya. Jadi pertanyaan yang sudah ada, kalau ngambil dari punya orang lain, bisa jadi angket itu kan tidak ada kisi-kisinya ya.
Nah, yang diambil yang bisa kita ambil itu apanya? Ya pertanyaannya aja. Kemudian indikator yang kita punya kita pasang-pasangkan. Misalkan pertanyaan ini, oh itu masuk di indikator yang mana? Pertanyaan berikutnya masuk yang mana?